Teman-teman, akal adalah hal paling suci dari keberadaan diri sebagai manusia. Dengan akallah kita mampu membentuk kesadaran terbaik agar mampu saling memakmurkan. Dengan akal pula lah kita akan mampu berjalan menuju gerbang penyaksian segala penciptaan. Tetapi banyak hal dalam hidup ini yang sengaja dibuat untuk menurunkan fungsi kita dalam menggunakan akal. Nah, tugas kita sekarang adalah menjaga diri untuk tidak terjebak di dalamnya. Penjebakan diri secara sukarela adalah sebab tersendiri dari akibat yang justru ingin dihindari. Jadi harus berhati-hati karena hidup adalah lingkaran sebab dan akibat. Nah, ada 3 hal yang mampu menurunkan fungsi akal kita. Yang pertama adalah terus-menerus menilai. Nah, teman-teman, akal berfungsi untuk menetralkan penilaian, bukan mempertajam penilaian. Apa yang disampaikan semesta kali ini sangatlah unik. Tapi kalau dipikirkan secara netral, memang begitulah diri kita adanya. Kebanyakan hal pertama yang kita lakukan saat ini adalah menilai. Kita bahkan sering menilai apapun yang masih di luar jangkauan diri sendiri. Dan uniknya, kita begitu pintar menilai sesuatu yang bahkan belum kita pahami. Contoh sederhananya misalkan, kita menilai cuaca saat ini kacau. Padahal kita sendiri tidak paham kenapa cuaca ini bisa kacau seperti ini. Akal akan menuntun manusia untuk memahami sebab akibat. Saat kita paham alur sebab akibat, maka diri kita akan merendah untuk tidak menilai, teman-teman. Tetapi coba perhatikan hidup kita saat ini. Gerbang penilaian selalu berada di depan mata. Kita setiap hari hidup untuk menilai dan bahkan mempersilahkan diri dinilai. Kan begitu. Nah, agar penurunan fungsi akal tidak semakin tersendat akibat penilaian-penilaian, maka ada 2 hal yang harus kita lakukan, yaitu mengajak akal untuk lebih sering mengamati dan menelusuri. Amati setiap apa yang terlihat, kemudian telusuri. Maka seketika akal kita akan mulai berfungsi. Tetapi sebelum melakukannya, kita harus selalu mengajarkan akal untuk belajar dalam kenetralan. Nah, hal yang kedua yang mampu menurunkan fungsi akal adalah dengan berhenti belajar. Teman-teman, dari kecil kita sudah terbiasa dengan mindset yang mengkaitkan sekolah dengan belajar. Kita tidak ditanamkan mindset kalau kehidupan ini sendiri adalah sekolah, di mana tidak ada ujung bayangan yang akan menghentikan kita untuk menjadi pelajar. Seperti sifatnya seorang pelajar tidak akan bisa menjadi sombong dalam kepintaran, tetapi hanya akan meningkat. Bahkan dalam peningkatan pun dirinya tetaplah seorang pelajar. Itulah yang menjadikan seorang pelajar selalu duduk untuk mengamati dan menelusuri pelajaran. Nah, sayang, kita tidak dijadikan untuk menjadi pelajar. Kita hanya dijadikan penilai. Pertama, kita diajarkan kalau belajar hanya di sekolah, kita tidak diberi kesempatan untuk belajar secara otodidak, belajar dari pengalaman, apalagi belajar dari semesta. Ditambah lagi, kita hanya diajarkan belajar untuk dinilai. Dalam sekolah, kita tidak diajarkan untuk mengamati dan mencerna porsi yang sesuai akal kita masing-masing, tetapi kita hanya diberi pelajaran yang rata untuk menjadi benar atau salah.
Jadi di saat bersamaan kita seharusnya meningkatkan fungsi akal. Maka di saat yang bersamaan pula akal kita diturunkan dengan penilaian-penilaian yang diharuskan. Nah teman-teman, jangan pernah melakukan hal yang kedua ini pada generasi muda kita sekarang. Biarkan akal mereka berkembang tanpa penilaian benar dan salah. Beri mereka project yang mampu mereka telaah dan berpikirkan tanpa khawatir penilaian apapun, sehingga mampu tertanam ke dalam jiwa mereka kalau segalanya dalam semesta ini sudah menjadi kenetralan yang tidak ternilai, di mana semuanya sudah menjadi rahmat semesta alamnya, teman-teman. Nah, hal yang ketiga adalah merusak kesadaran. Akal adalah respon kesadaran yang berlangsung dalam pengoperasian jasad. Manusia hanya bisa mengoperasikan akalnya saat dirinya secara utuh sadar. Kesadaran adalah keseluruhan gerakan jasad dan rohani manusia. Kita boleh mengakui kalau saat ini kita adalah orang yang sadar. Kita hidup, kita bergerak, kita pun beraktivitas. Tetapi sadar bukan hanya tentang bangun, bergerak, dan beraktivitas. Nah, lalu apa itu orang yang sadar? Orang yang sadar adalah seseorang yang waspada akan pikiran, perasaan, dan tindakannya. Dia tahu apa yang dia lakukan dan mengapa dia melakukannya. Artinya, orang yang sadar selalu membiarkan segala tindakannya selalu bergerak berdasarkan akal yang berpikir. Orang yang sadar adalah orang yang mengenal dan memperhatikan diri sendiri lebih dari apapun. Karena inilah orang yang sadar mampu mengendalikan pikiran mereka sendiri. Artinya, orang yang sadar selalu mampu mengendalikan ego mereka dan membiarkan akalnya yang menuntun dirinya. Orang yang sadar selalu waspada dengan segalanya dan terus berusaha meningkatkan kesadaran dirinya, selalu mengajak dirinya menuju layar kesadaran yang berikutnya. Artinya, orang yang sadar selalu membiarkan dirinya bergerak dinamis, optimis, dan penuh aksi. Jadi, sadar itu bukan sekedar membuka mata, teman-teman. Tapi bagaimana kita mengelola apa yang kita lihat. Bukan sekedar berbicara, tapi bagaimana kita mengelola apa yang kita ucapkan. Bukan sekedar mendengar, tapi bagaimana kita mengelola apa yang kita dengar. Bukan sekedar bergerak, tetapi bagaimana kita mengelola apa yang kita gerakkan. Jadi, sadar ini sangat erat kaitannya dengan akal. Nah, lalu apa maksudnya merusak kesadaran? Merusak kesadaran itu berarti menghilangkan porsi diri dalam pengendalian dirinya sendiri, teman-teman. Karena itu, pahami apabila seseorang sudah mulai terbiasa untuk menilai dan dinilai. Kalau seseorang sudah mulai terbiasa belajar hanya untuk penilaian dan menilai, maka dengan sengaja seseorang mulai dikendalikan dengan penilaian-penilaian. Akhirnya, perlahan-lahan dia kehilangan kesadarannya untuk mampu mengendalikan dirinya sendiri. Nah, di saat itulah dirinya berhasil merusak kesadarannya. Karena saat diri mulai terkendali dengan pihak lain, maka diri hanya mengikuti secara buta tanpa sedikit pun berpikir. Akhirnya akal pun menjadi semakin kerdil di dalam tempatnya sendiri. Akal bahkan bisa kehilangan peran dan terdowngrade-kan secara brutal, teman-teman. Nah, sampai di sini kita masih memiliki pilihan untuk berhenti menilai, untuk mulai belajar dalam kenetralan, dan untuk mulai mengendalikan diri. Tiga hal ini akan
harus kita lakukan bukan karena apa-apa, agar diri lebih berakal lagi, teman-teman. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah memang sebegitu pentingnya diri untuk berakal dan jaganya? Jawabannya jelas, tentu saja, teman-teman. Karena karya nyata hanya bisa tercapai oleh akal yang mau beraksi dalam kenetralan. Jadi siapkanlah, karena akal ini memang jembatan panjang menuju gerbang penyaksian segala penciptaan. Salam.